Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Bu Yuni yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi mengenai materi strategi mencapai keunggulan bersaing. Kami dari kelas kewirausahaan M01, bisa di next. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Tirza Sinta Setiolusi, ada Tiffany Cahya Regita, Sylvia Sulistianingsi, dan Afifa Ulfa Rizka. Next. Nah, sebelum memasuki materi, apa sih itu strategi? Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, menurut David pada tahun 2013, strategi didefinisikan sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk pengertian strategi pemasaran sendiri adalah suatu tindakan terukur yang dimaksudkan untuk mengenalkan produk perusahaan kepada masyarakat luas. Strategi pemasaran adalah kumpulan langkah bisnis yang dikombinasikan baik pada level pengenalan produk hingga membuat konsumen melakukan pembelian. Next. Nah, untuk manfaat strategi sendiri di sini ada dua, yaitu sebagai antisipasi masalah dan sebagai tujuan dan arah yang jelas di suatu perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada tentang keunggulan bersaing dan strategi peluang. Next. Yang pertama yaitu pengertian keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah keunggulan yang dimiliki suatu perusahaan dalam aspek produksi atau pelayanan sehingga mampu bersaing dan dinilai lebih unggul dari perusahaan lain. Keunggulan bersaing muncul apabila suatu perusahaan menyediakan lebih banyak manfaat dan pelanggan merasa menerima nilai lebih dari transaksi yang dilakukannya. Menurut Porter, tahun 1994, keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri yang sama. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menangkap peluang dalam mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama ada penilaian lingkungan, baik secara eksternal maupun internal. Penilaian di lingkungan dilakukan dengan menganalisis SWOT, tentunya pada usaha kita dan perusahaan pesaing. Yang kedua ada penilaian organisasi, yaitu dengan menganalisis produk atau jasa pesaing untuk melihat apakah suatu perusahaan mampu menciptakan suatu keunggulan bersaing. Yang ketiga ada strategi berbasis biaya, di mana pada suatu perusahaan setiap produk atau jasa diproduksi dengan biaya seefisien mungkin, sehingga dalam penetapan harga dapat bersaing dengan produsen lain, terutama pada produsen terdekat. Yang keempat ada strategi berbasis diferensiasi, yaitu strategi yang memusatkan keunikan produk atau jasa perusahaan agar mampu menghasilkan diferensiasi. Terus yang kelima ada strategi hasil, yaitu dengan menghasilkan laba sesuai target, pangsa pasar meningkat, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kelangsungan hidup perusahaan berlanjut. Yang keenam ada strategi berbasis besar, yaitu dengan mencari keunggulan dalam biaya atau unggul dalam persaingan. Yang ketujuh ada strategi fokus, yaitu dengan fokus pada target golongan pasar yang khusus atau berfokus pada pasar yang belum digarap. Adapun penerapan strategi fokus, yang pertama yaitu dengan pembatasan berpusat pada bidang tunggal pembeli atau pedagang, yang kedua penekanan pada jasa atau produk tunggal, yang ketiga dengan pembatasan pasar pada wilayah geografis tunggal, dan yang terakhir dengan pemusatan pada produk dan jasa unggul atau supervisior. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah syarat-syarat strategi untuk mencapai keunggulan bersaing. Yang pertama adalah produk, yang kedua orientasi pasar, yang ketiga harga, keempat diferensiasi produk,
kelima place, dan keenam promosi. Untuk produk, salah satu syarat strategi bersaing perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan dalam bisnis adalah fokus pada pelanggan. Dalam fokus pelanggan, perusahaan membutuhkan informasi profil dari pelanggan mereka, kemudian keinginan dan kebutuhan yang diinginkan pelanggan. Bagaimana cara puaskan pelanggan mereka dan faktor-faktor yang terkait dengan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah orientasi pasar. Strategi yang dapat digunakan adalah untuk lebih menekankan pada keunggulan bersaing, lebih meningkatkan orientasi kewirausahaan, dan orientasi pasar untuk dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Kemudian yang ketiga adalah strategi biaya rendah, yang mampu membuat perusahaan untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih murah dari pesaingnya. Kemudian diferensiasi produk. Pelanggan menganggap memperoleh manfaat unik yang sesuai dengan harga yang cukup. Kemudian place atau tempat dan distribusi. Strategi ini adalah cara perusahaan menyalurkan produk dari tempatnya sampai ke tangan konsumen akhir secara efektif dan efisiensi, sehingga tidak mengganggu strategi harga. Yang terakhir adalah promosi. Strategi ini mencakup usaha mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan keunggulan bersaing. Next. Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperkuat strategi bersaing diantaranya yaitu evaluasi internal dan eksternal. Yang pertama ada evaluasi internal. Menurut Prabowo pada tahun 2019, seluruh perusahaan perlu melakukan tahap evaluasi internal untuk menentukan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Beberapa poin penting yang perlu ditinjau dalam evaluasi internal diantaranya, next. Yang pertama, ada pengelolaan. Pengelolaan juga terdiri dari beberapa poin penting seperti yang pertama ada perencanaan. Seiring berjalannya waktu, beberapa hal terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan jembatan penting antara masa sekarang dan masa yang akan datang untuk meningkatkan kemungkinan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada pengorganisasian. Hal ini bertujuan agar segala hal terkoordinasi dengan baik. Contohnya seperti hubungan tugas dan wewenang. Yang ketiga, ada memotivasi. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, ada kontrol. Hal ini berfungsi sebagai pengendali manajemen yang meliputi semua kegiatan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Next. Yang kedua, ada pemasaran. Proses evaluasi pemasaran sangat perlu dilakukan karena memiliki fungsi yang sangat strategis, di antaranya yaitu sebagai analisis pelanggan, untuk menjual produk atau jasa, sebagai perencanaan produk dan layanan, penentuan harga, analisis distribusi, riset pemasaran, serta analisis peluang. Next. Yang ketiga, ada keuangan. Evaluasi kekuatan serta kelemahan keuangan sangat penting untuk strategi efektif suatu perusahaan. Lalu yang keempat, ada produksi. Fungsi produksi atau operasi bisnis terdiri dari semua kegiatan yang mengubah masukan menjadi barang dan jasa. Next. Lalu yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Next. Lalu selanjutnya ada evaluasi eksternal. Untuk melakukan evaluasi eksternal, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi tentang tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Next. Berikut ini merupakan Porter 5 Force Model atau sifat daya saing dalam suatu industri tertentu yang dapat dilihat sebagai gabungan dari 5 kekuatan. Di antaranya yang pertama, persaingan di antar perusahaan yang ada, yang kedua, potensi masuknya pesaing baru, yang ketiga, ancaman produk pengganti, yang keempat, daya tawar pemasok, dan yang kelima, daya tawar pembeli. Next.
Berikut merupakan 3 langkah untuk menggunakan 5 poin sebelumnya, di antaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek kunci atau elemen setiap kekuatan kompetitif yang mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi seberapa kuat dan pentingnya setiap elemen bagi perusahaan. Dan yang terakhir, tentukan apakah kekuatan elemen kolektif setimpal bagi perusahaan dalam upaya memasuki atau menetap di dalam industri. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, bisa di next. Terima kasih dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Dari kami, semua salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.